Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Pemuda Batil dengan saya Faim Irfan Dan saya Reza Prismadana. Salam sejahtera ya semuanya. Halo semuanya. Halo Uncle Faim. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, gitu-gitu aja lah. Alhamdulillah, gitu-gitu aja ya. Iya. Ya kirain dalam seminggu terakhir ada yang istimewa apa gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, gitu-gitu aja. Kemarin kan ini sih. Kemarin kan jalan sama cewek gitu. Kita waktu itu enggak kemarin ya, maksudnya kemarin gitu. Kita makan gitu kan. Makan di rumah masing-masing. Enggak di tempat makan lah gitu. Tempat makan. Oke. Tempat makan. Nah, tapi kesel aku sama nih cewek gitu. Waduh, kenapa tuh? Abis makan gitu kan, aku ajak ngobrol, main HP mulu kerjaannya. Bangsat ini. Iya bener, diajak ngobrol nyambung, jawab iya. Ya oke lah, enak gitu ngobrolnya. Tapi kan kalau mata orang ke HP doang gitu kan, gimana gitu, kayak nggak enak, nggak diperhatiin gitu kan. Nah jadi ntar kayaknya kalau next aku diajak makan lagi, kayaknya aku langsung lah, wes ini pinjam HP kamu. Terus aku lakban ke jidat gitu, lakban tahu ya. Aku selotip gitu. Iya ke jidatku gitu. Jadi kalau nanti ngobrol, meskipun dia main HP, ngelihat aku gitu. Susah emang sekarang itu orang-orang itu kayak gimana ya, suka terlalu kecantol gitu sama HP. Kecantol maksudnya? Edik kecantol lah HP atau medsos atau candu gitu. Apapun lah yang ada di dunia maya gitu kan. Nah, tapi bahkan bukan cuman media sosial atau yang yang berhubungan dengan terkoneksi ke internet ya, seperti main sosmed atau apa, tapi kan kadang kayak game gitu juga makan atensi tuh. Maksudnya orang tuh fokus ke game gitu. Apalagi sekarang kan pada rame tuh mabar. Iya. Kalau kesah orang yang nggak suka main game ya. Iya. Nggak bercanda. Enggak, aku juga nggak sering mabar kok. Emang tidak punya teman. Enggak. Nah, jadi gimana nih hari ini kita bakal omong-omong apa? Jadi kebetulan kan kita mau membahas tentang lakban, tidak dong. Tentang digital detox. Waduh. Detox kan artinya apa? Memurnikan? Secara harfiah. Memurnikan atau memurnikan. Mendetoks lah, kalian tahu lah, smart semua. Digital artinya yang berkaitan dengan teknologi mungkin ya. Bisa game, bisa HP, bisa medsos gitu ya. Iya. Jadi kita menghilangkan menyucikan bersuci. Bersuci terhadap apa sih digital gitu. Intinya menetralkan lah. Detox menetralkan digital yang kita netralkan gitu. Jadi definisi digital detox sendiri adalah sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk terlepas sejenak dari perangkat teknologi atau mengurangi penggunaan gadget seperti smartphone atau HP, ya kan, televisi, komputer, atau ini aplikasinya medsos, misal Facebook lah, Instagram lah, Pornhub lah gitu. Nah, digital detox ini adalah teknik yang memungkinkan seseorang untuk menghilangkan stres dan kecemasan yang timbul karena terlalu sibuk dengan penggunaan perangkat digital yang tinggi gitu, penggunaan yang terlalu sering gitu ya. Intensitasnya itu berlebih. Intensitasnya terlalu berlebih atau sering. Ya. Kemudian dan juga ini rata-rata orang dewasa, meskipun di Amerika Serikat ya, menghabiskan sekitar 11 jam setiap hari untuk mendengarkan, menonton, membaca, atau berinteraksi dengan media sosial. Jadi kan ini edik banget ini. Ini ya yang bagi yang terlalu kecantol ya yang terlalu edik ya, yang terlalu edik atau yang terlalu
ketergantungan terhadap medsos atau HP atau televisi atau. Nah, itu bener banget, Tim. Iya. Jadi kalau kata penelitian tuh ada yang bilang kayak salah satu penelitian tuh dari Common Sense Media, itu dia bilang tuh kalau 50% remaja itu melaporkan bahwa mereka tuh merasa kecanduan dengan yang namanya perangkat-perangkat seluler. 78% si responden remaja tadi itu mengatakan bahwa mereka itu sebelum tidur tuh selalu ngecekin handphone dulu baru tidur. Oke. Gitu. Anda termasuk yang gitu nggak sih? Orang yang ngecekin handphone sebelum tidur? Iya. Tapi ini ya, motivasinya bukan karena aku pengen ngecekin handphone. Nggak bisa tidur sebenarnya. Nggak bisa tidur. Oh, gitu. Biasalah kayak gini kan, apa, jam tidur kan kebalik-balik gitu. Iya. Karena ingin ngantuk, lihat YouTube lah. Cara Saya lihat YouTube apa tuh biar ngantuk? macam-macam ya. Kalau lihat YouTube mah biasanya ini sih Atta Halilintar gitu sedetik udah tidur gitu. Atau Iya. KKI itu enggak sih, kayak kalau KKI malah kesurupan kayaknya. Aku enggak sih kayak kesurupan. Bukan tidur ya, kesurupan yang ada. Enggak, bercanda ya. Mbak KKI bagus. Ya macam-macam lihat apalah gitu biar tidur gitu. Iya. Nah, selain itu sebenarnya penelitian lain tuh mengungkapkan gitu bahwa itu ada beberapa sih yang tar 1, 2, 3. Nah, selain itu ada penelitian lain yang mengungkapkan bahwasanya yang namanya device, perangkat atau jaringan internet ini menyebabkan permasalahan gitu. Yaitu ada 5 permasalahan. Penelitian itu kan mengungkapkan ada 5 tuh. Yang pertama itu katanya teknologi ini bisa menjadi sumber stres. Nah, karena kita tuh sering merasa kayak, aduh nggak bisa hidup nih yang namanya tanpa perangkat atau tanpa teknologi ini gitu. Nah, American Psychological Association atau APA itu pernah melakukan riset. Jadi di Amerika Serikat sana sekitar 18% orang itu menyatakan bahwa teknologi ini sebagai sumber stres utama bagi mereka. Karena si teknologi ini menyedot atensi mereka secara terus-menerus. Terus tuh tadi yang pertama itu ya, teknologi menjadi sumber stres. Berikutnya yang kedua itu ada yang namanya perangkat digital ini mengganggu jam tidur. Iya, jadi banyak tuh bukti menunjukkan bahwa penggunaan perangkat terutama sebelum tidur ini dapat mengganggu kualitas dan kuantitas tidur. Salah satu penelitian menemukan bahwa anak-anak yang menggunakan perangkat digital sebelum tidur itu akan mengalami tidur yang lebih buruk atau kurang tidur. Nah, tapi di penelitian yang ini juga, yang EPA ini menyatakan bahwa 70% orang itu memeriksa handphone di tempat tidur sebelum mereka tidur. 70% orang ya. Sedangkan yang 15% lainnya itu menghabiskan 1 jam lebih di media sosial saat sebelum tertidur. Jadi 70% tadi mereka yang memeriksa tuh. Memeriksa doang sebelum tidur. 15%-nya dia malah main 1 jam dulu baru tidur gitu. Akhirnya karena kecenderungan bermain ponsel di tempat tidur ini itu meningkatkan yang namanya insomnia dan durasi tidur yang lebih pendek. Itu. Anda ngalamin nggak? Kan Anda tadi bilang Anda sebelum tidur kayak nonton YouTube atau main game atau gimana? Ini sih kalau semisal kebablasan gitu sampai semisal jam 2 gitu ya baru tidur gitu ya karena keasikan gitu ya. Nantinya diganti sih, kayak siangnya mungkin ngantuk gitu. Atau tidurnya baru pagi hari gitu. Jadi kayak diganti gitu, dibolak-balik gitu. Iya. Akhirnya terpaksa ngakalin ya. Iya, jadinya gitu ya. Nah, berikutnya tuh. Yang ketiga, penggunaan perangkat ini berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Jadi ada sebuah studi yang diterbitkan oleh Child Development. Nah, di sana mengatakan bahwa penggunaan teknologi sehari-hari ini berkaitan dengan
peningkatan resiko kesehatan mental di kalangan remaja. Okay. Jadi lebih banyak waktu yang dihabiskan menggunakan teknologi digital. Ini meningkatkan gejala ADHD dan gangguan perilaku, serta regulasi diri yang lebih buruk. Kayak gitu. Jadi misalnya tuh kayak orang tuh karena terlalu sering bermain gadget ini menyebabkan regulasi diri pengaturan dirinya itu lebih buruk. Jadi yang harusnya mungkin ada jadwal-jadwalnya malah dilanggar. Yang tadinya misalnya anak kecil tuh, anak remaja yang sehari dikasih main gadget tuh 3 jam, akhirnya cari cara nih biar bisa lebih dari 3 jam gimana kan, kayak gitu. Cukup banyak kejadian. Cuman kan ini cuman pada anak-anak dan remaja. Curi-curi waktu main gitu 3 jam. Kontrol diri ya, kontrol diri itu kan. Kontrol, ya, regulasi diri. Pak. Berikutnya itu ada si konektivitas ini mempengaruhi keseimbangan kehidupan atau kerja kita. Jadi perasaan kita yang selalu terhubung ini dapat membuat kita sulit membatasi antara yang kehidupan sesungguhnya, kehidupan rumah tangga, kehidupan kerja, kehidupan sekolah, kayak gitu. Bahkan kan kadang tuh kejadiannya kayak kita tuh semisal lagi di berlibur atau lagi makan gitu, kita malah juga sambil handphonean tuh, sambil ngecekin email atau message application. Ngecek-ngecekin tuh ada apa nih. Nah, dalam sebuah penelitian dari jurnal Research in Quality of Life, nah itu para peneliti menemukan bahwa penggunaan teknologi ini berperan dalam menentukan keseimbangan kehidupan kerja seseorang. Iya. Studi tersebut itu menunjukkan bahwa penggunaan internet dan teknologi seluler mempengaruhi kepuasan kerja secara keseluruhan, stres kerja, dan perasaan terlalu banyak bekerja. Iya. Kalau orang yang kalau makan kemudian di Insta gitu, kayak gitu, apa enggak termasuk itu? Ya itu juga termasuk. Kan akhirnya dia atensinya kesedot ke dalam sosial media tadi, ke gadget dibandingin misalnya lawan makannya. Jadi yang namanya device dan sosial media ini membuat kita sulit puas dengan apa yang kita miliki gitu. Kita tuh menghabiskan waktu di media sosial itu mungkin mendapati diri kita itu membandingkan diri kita itu dengan teman, keluarga, orang asing atau apalah, selebritis atau siapa gitu. Nah itu membuat diri kita berpikir bahwa orang lain ini menjalani kehidupannya itu lebih baik, lebih lengkap lah. Misalnya lebih finansialnya lebih baik, percintaannya selalu berjalan sesuai harapan, yang gitu-gitu kan. Iya. Hasilnya itu membuat kita merasa tertekan tuh. Iya, ini ada hubungannya dengan yang kita bahas kemarin sepertinya ya. Iya, bener banget. Di episode kita yang sebelumnya itu kan kita bahas FOMO. Jadi konektivitas dengan perangkat ini akan membuat kita merasa FOMO. Atau merasa kehilangan gitu. Mungkin yang belum tahu FOMO bisa dengar episode yang sebelumnya. Itu juga ngebahas FOMO tuh. Atau fear of missing out. Nah itu kan, jadi si konektivitas kita yang secara terus-menerus ini membuat kita ketakutan. Setiap kali kita melihat gambar, status, postingan lah, tentang kehidupan orang lain, hal itu membuat kita merasa seolah-olah hidup kita ini tidak semenarik kehidupan mereka. Waduh. Nah mungkin untuk kawan-kawan nih, yang pengen mencoba yang namanya digital detox gitu, ada beberapa tuh jenisnya. Nah yang pertama itu ada yang namanya a digital fast, yaitu di saat kita mencoba untuk melepas semua perangkat digital kita, internet, apa semuanya gitu, dalam jangka waktu sehari atau seminggu gitu. Yang kedua itu ada yang namanya recurrent digital abstain. Yaitu kita tuh memilih dalam satu hari, misal tiap Senin atau dalam satu minggu gitu, kayak Senin sampai Minggu nih gitu, untuk minggu ini gitu, pergi tanpa yang namanya perangkat kita atau internet tadi.
Yang ketiga itu ada yang namanya a specific detox. Jadi kita ini lebih spesifik. Jadi aplikasi mana nih atau game apa nih yang membuat kita itu menghabiskan perhatian kita ke situ dibanding misalnya keluarga kita, lawan bicara kita, teman-teman kita. Jadi kita uninstall tuh si aplikasi tadi gitu. Ya. Jadi si item yang bermasalah tadi kita hilangkan. Semua Jadi kan yang kita bermasalah hilangkan semua. Nah iya, nyawa Anda hilangkan kalau semuanya bermasalah. Nah yang terakhir, yang keempat, yaitu ada yang namanya social media detox, yaitu kita tuh fokus membatasi atau bahkan secara keseluruhan tuh menghilangkan penggunaan media sosial dalam jangka waktu tertentu. Itu. Kalau Anda mungkin punya pengalaman apa yang dengan digital detox ini? Digital detox? Atau nggak pernah punya permasalahan dengan yang namanya perangkat dan sosial media dan jaringan internet gitu? Iya, karena aku perasaan. Atau di tempat Anda tinggal belum nyampe jaringan internet sama perangkat-perangkat ini? Ya, nggak ada. Aspal aja belum ya. Tawa banget. Penderitaan gitu. Nggak, maksudnya nggak pernah bermasalah sih. Maksudnya aku juga kehidupan sosial baik-baik saja, kehidupan yang lain-lain di atas semua dunia maya ini soalnya normal, jadinya nggak merasa aku harus detox gitu. Jadi ya biasalah, aku nggak ada. Antum mungkin ada ini. Jujur kalau saya pribadi itu nyaman-nyaman aja sih dengan perangkat saya atau sosial media saya yang saya pegang saat ini gitu. Yeah. Tapi memang saya tuh tiap bulan baru gitu, kayak misalnya itu kayak seminggu nggak buka semua sosial media gitu. Jadi yang aktif tuh cuman kayak messenger application kayak WA, Line gitu. Tapi yang lain selain itu di lock out semua. Kenapa? Tapi nggak tentu seminggu, kadang tuh 3 hari, tapi cuman rata-ratanya seminggu. Nah kenapa? Karena saya takut kecanduan sama perangkat tadi itu. Jadi takut perhatian saya teralihkan ke sana, seperti itu. Lebih ke preventif daripada preventif ya. Nah itu tapi mungkin juga termasuk bagian dari salah satu jenis digital detox tadi itu yang recurrent digital abstain. Nah itu kan ternyata saya tuh 3 hari atau sampai seminggu gitu, tiap bulan baru selalu. Ya sebelum FOMO atau sebelum kecanduan, wah mending di detox dulu nih yang kecil-kecil ini, nanti susah gitu kan. Iya. Ya, mending kita kontrol dulu tuh daripada kita yang dikontrol oleh sosial media tadi atau perangkat kita gitu. Wadah. Seperti itu. Bagaimana cara sukses detox digital? Woi. Oh asik. Udah kayak seminar orang sukses ya. Seminar orang sukses. Ini tapi seminar orang kecanduan gadget. Ya. Ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan agar kita berhasil gitu dalam mendetoks kecanduan akan gadget atau alat-alat digital. Yang pertama, kalau bisa beritahu teman atau keluarga Anda bahwa Anda sedang menjalani detoksifikasi digital dan mintalah bantuan dan dukungan mereka. Maksudnya ya kalau tapi ini ya komitmen untuk detox digital ya teman-teman. Udah komitmen nih detox digital, kasih tahu orang tua atau teman gitu. Ntar kalau aku main HP lebih dari 15 menit misal atau 30 menit, ini ya ingetin ya gitu. Kalau aku udah lupa waktu, misal ingetin ya. Kemudian yang kedua, temukan cara untuk tetap fokus dan menjaga aktivitas lain di tangan. Ini gimana tuh? Mungkin yang kita harus fokus. Iya, ini yang detoxnya mungkin HP ya, kan di tangan tuh. Oh iya. Ya cari kesibukan lain yang menyibukkan tanganmu gitu. Misal apa kesibukan yang menyibukkan tangan?
ya menjahit, ya berolahraga gitulah ya, menjahit, menjahit, ya semualah yang pakai tangan mah banyak. kegiatan positif. Iya, apa kayak gitu. Jadi jangan biarkan tanganmu menyentuh gadget itu gitu. Asik. Iya, jadi apa di prevent gitu dengan cara nyentuh yang lain. Kok jadi ambigu anjing. Ya, yang langsung yang ketiga aja. Apa tuh yang ketiga? Hapus aplikasi media sosial dari ponsel Anda untuk mengurangi godaan dan akses untuk ke media sosial gitu. Seperti yang tadi itu ya. Iya, jadi ya karena jenis-jenis ya. Tidak ada Facebook atau tidak ada Instagram di HP. Jadi kita kan mengurangi rasa untuk membuka aplikasi tersebut gitu kan. Tapi buka web, Facebook web kan bisa. Bisa. Kalian harus komitmen sendiri kalau itu kan. Komitmen untuk mendetoks digital. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ya cobalah untuk keluar rumah sih, cari aktivitas di luar maksudnya. Semisal main mungkin atau ya cari hobi lah. Emang orang nganggur itu bahaya sih. Jangan orang nganggur. Bahaya nganggur. Bahaya. Jadi carilah hobi, cari kegiatan gitu. Ya, kegiatan positif. Ya. Kegiatan maksudnya bukan main HP di luar, bukan ya. Maksudnya iya, enggak. Pergi makan, semisal sama teman-teman, jalan-jalan gitu loh. Jadi kita bisa mengalihkan atensi kita tuh dari perangkat-perangkat kalian gitu. Benar. Buat penelitian gitu ya, buat jurnal. Oh, itu kok sudah itu mah udah keren banget kalau itu ya, bagus, itu juga bisa. Ya kali aja kan kegiatan positif namanya kan. Iya, main bola lah, apalah, basket lah. Iya. Simple gitu kan. Tapi pakai masker ya, jangan. Guys. Pesan masyarakat disponsori oleh. Harus kan, itu harus kita menyadarkan masyarakat gitu. Siap. Kalau memang kalian memang susah ya, ini menurutku kalian ini aja sih, turn off notification aja. Jangan dihidupin notifikasi apapun gitu. Iya. Jadi nggak ke-trigger kamu. Kadang kan orang ke-trigger lihat. Tapi bahaya Pak kalau di turn off. Matiin, takutnya hal-hal penting gitu. Misalnya ibunya atau bapaknya nyariin karena mau ngabarin siapanya sakit gitu kan. Atau pacarnya, pasangannya gitu. Kan beda kalau zaman Anda dulu kan pacaran masih pakai pager kan, pakai pager kan. Enggak sempat pakai pager, pakai merpati ya, Bu. Waduh. Lebih old school ya. Enggak. Tapi pakai merpati gitu beneran ada atau cuman gambaran-gambaran di media sih? Bener ya, ngawur kan. Serius, zaman dulu begitu. Jadi gini loh, kan merpati. Terus kakinya kasih surat. Kon bawa ke kantor pos, ntar kantor posnya ngirimin merpati itu ke pacar lu gitu, Bro. Bangsat. Enggak. Itu bukan merpati. Tapi bener deh kayaknya, soalnya kan maksudnya nggak mungkin itu nggak benar tapi dimasukin di semisal film, terus gameplay itu wah banyak lah, zaman medieval itu pakai merpati gitu. Kan itu mengacu gitu. Tapi aku sempet loh pacaran sama merpati. Enggak lah. Absurd banget. Enggak, pacaran ini ngirim surat. Oh gitu. Padahal aku enggak tua ya, enggak sampai aku belum ada HP, enggak ada HP waktu itu. Tapi bukan enggak tua, menolak tua. Enggak tua sih. Oh, enggak juga. Maksudnya zamanku waktu itu, aku itu memang anak muda gitu. Tapi ada HP, pulsa juga ada, koneksi internet ada, cuman tetap pakai surat, Pak. Wah, gila sih. Aku memang orangnya ini mungkin suka yang konvensional gitu mungkin. Oh gitu ya. Ini mah kayak alasannya cuma karena suka nulis surat gitu. Enggak sih, karena aku di pondok sih dulu SMA kan. Enggak bisa gitu. Bawa HP juga, itu faktor lainnya. Tapi emang seneng gitu. Kalau aku mau bawa HP bisa sebenarnya. Aku ini jujur nggak sombong ya, anak kesayangan Ustadz ini. Waduh. Serius. Iya. Paling cepat kalau suruh apa gitu, cepat gitu, enak gitu.
mau bawa HP mah gampang, aku nggak bakal dicurigai. Cuman emang seneng pakai. Gampang KKN ya. Iya. Cuman tapi emang taat sih, aku kan emang taat sama Ustadz, jadinya ya udahlah nggak usah bawa HP. Tapi pacaran. Sama aja. Pakai surat, wah itu berlangsung. Itu nyampainya berapa lama tuh kalau pakai surat-suratan gitu? Lama Pak, gila. Itulah kamu nggak merasakan kan? Reza nggak merasakan kan? Iya, saya nggak ngerasain. Dan nggak mau ngerasain juga. Asik. Iya, nggak apa-apa juga. Gini loh, ibaratnya gini, apa? Kayak kita nunggu balasan chat dari pacar kita. Itu kan kita bisa berspekulasi dia males bales atau dia lagi sibuk, ya kan? Iya. Kalau pakai surat, itu balasnya lama. Spekulasinya cuma ya emang lama diantar. Rasa kangennya lebih ini, Pak. Nggak pernah di kepala kayak jangan-jangan suratnya nggak nyampe. Nggak pernah gitu di kepala. Kalau gitu nggak pernah sih, soalnya kan udah lengkap lah alamatnya gitu. Iya. Aman lah. Ya buktinya masih berlanjut waktu SMA itu berapa tahun aku kirim-kiriman surat. Surat-suratan terus tuh. Iya, anjing gila lah. Seminggu ada nyampenya. Tahun. Balasannya. Bertahun. Lebih. Nyampenya. Ya mungkin seminggu sekali. Ya lumayan lah. Harusnya yang paket kilat, jadi sehari sampai. Iya sih, tapi nggak usah lah. Kan ini beda kota gitu, jadi tetap aja lama sih. Nggak seminggu itu aku kirim, dia kirim. Maksudku ya seminggu ada 2 kali berarti. 2 kali kirim surat gitu. 2 kali. Dua kali terima surat, sorry. Mana gitu suratnya pakai bahasa Inggris lagi, woi. Gini aku orang kampung tapi bahasa Inggris loh, bisa loh aku ngawur. Siap. Cuma emang logatnya tetap gini sah. I am going to school. Nah gitu. Tetap gitu, grammarnya tetap gitu. Enggak apa-apa yang dialek itu kan dialek ya susah. Dialek kan enggak masalah kan, cuman bisa. Ya tiap orang kan punya dialeknya masing-masing. Iya, enggak bisa. Wajar lah. Iya, benar. Gitu. Ini malah random gimana dari talks tadi ya. Sengaja kan. Ya. Tapi ya itu udah ada 5 kan semuanya tadi tuh tips detox digital dari Anda tadi. Iya. Mungkin kecuali turn off your notification, mungkin ya bener sih, nanti susah kalau orang penting hubungin gitu kan. Ya sama aja hapus aplikasi media sosial mah. Gimana hubungannya? Media sosial beda sama iya sih, Instagram kan Facebook. Messenger. Iya bener sih. Iya. Seperti itu. Nah jadi kesimpulannya gitu ya, si digital detox ini kalau udah kalian ngerasa wah ini saat yang tepat nih, aku tuh udah terlalu asik dengan duniaku sendiri gitu, udah nggak peduli dunia luar lagi, nah itu udah saatnya tuh kalian ke detox. Tapi kadang orang nggak sadar loh, kadang orang nggak sadar loh. Asik. Ya makanya kita coba sadarkan di sini. Iya. Asik. Ini sengaja ya, udah di setup gitu ya. Dunia di luar gadgetmu atau dunia maya ya. Wah gila, indah banget lah. Orang-orang sekitar kalian tuh keren loh kalau kalian mau kesana gitu. Maksudnya mau berinteraksi selain dari gadgetmu gitu. Banyaklah pengalaman lucu, pengalaman sedih, pengalaman menarik, unik itu terjadi di luar itu banyak gitu. Iya. Baru kemudian kalian posting di HP itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dong kalau itu nggak apa-apa. Gitu. Ya oke aja. Oke aja itu. Gitu. Pokoknya tadi itu ya si penelitian tuh aja bilang, bahkan kan yang sebelumnya saya jelaskan kayak teknologi ini bisa jadi sumber stres. Habis itu teknologi dan perangkat digital ini mengganggu tidur kita. Ya. Kemudian juga berhubungan erat dengan yang namanya kesehatan mental. Kemudian itu mempengaruhi keseimbangan kehidupan atau kerja, menjadi sulit puas, dan yang terakhir tadi itu kita yang paling bahaya itu FOMO atau fear of missing out. Gitu. Mau nambahin sedikit nih. Jadi yang namanya kita digital detox tuh harus tetap realistis. Maksudnya nggak harus kayak semuanya harus kita off seminggu penuh, nggak boleh megang handphone, nggak boleh terkoneksi ke jaringan internet, nggak gitu. Boleh juga kayak tetap kita terhubung, tetap kita menggunakan device, tapi ada aturan batasnya, ada jadwal-jadwalnya. Misal kayak sehari itu maksimal main handphone 5 jam. 5 jam ini dibagi jam 7, jam 8. Terus tuh berikutnya jam 12, jam 1. Begitu. Ya. Jadi ini untuk orang yang benar-benar kecanduan banget lah, 24 jam dia dunia maya atau
digital terus gitu ya. Atau gaming terus Gaming gitu kan, terus. itu juga. Ya, ini untuk orang-orang yang seperti itu. Mm-mm. Kalau yang bisa mengontrol mah ya aman aja. Iya, mana aja, karena kan memang Digital ini untuk memudahkan gitu kan. iya, digitalnya untuk memudahkan, dan kemudian juga semua kontrol, semua kompromi itu semua itu di kepala kita. Maksudnya kita tuh mau menggunakannya ini ke arah positif, ke arah negatif, Ya benar. semuanya itu di tangan kita. Kita maunya kemana, seperti itu sih. Ya. Saatnya digital detox nih kapan gitu? Ya itu kalian sendiri. Kalau udah merasa wah ini udah parah banget nih gitu, ya udah saatnya. Kalau saya lebih ke arah yang tadi itu, preventif. Menjaga agar tidak terjadi Jangan kecanduan. sampai tuh. Iya ya. Anda mungkin gimana? Punya cara penanganan tersendiri? Uninstall? Nyawa Anda di uninstall? Nggak bisa. Nggak ada sih, aku nggak bisa kasih Oh, nggak pernah apa-apa punya ya. permasalahan ya akan dengan media sosial, dengan Karena perangkat dan internet gitu. iya, karena kontrol diri aku kuat, woi. Maksudnya Oke. aman Udah lah. benar, udah benar. Iya. Waktunya apa ya? Gitu, waktunya gini ya gini gitu. Iya. Aman ya, alhamdulillah kalau aman gitu. Semoga yang semuanya yang lain-lain yang ngedengerin juga aman-aman aja gitu. Tapi kalau udah ngerasa ada yang salah, boleh tuh dicoba yang namanya detox digital. Iya. Kalau begitu kami berdua pamit undur diri. Iya. Terima kasih sudah mendengarkan. Pokoknya dimanapun kalian berada, jangan pernah menyebarkan perdamaian kemanapun. Iya. Terima kasih semuanya.